wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya pada ayat yang sebelumnya tentang ciri-ciri dari Bani Israel, Allah taala menjelaskan wa in akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Maka kemudian perjanjian mesti setiap umat itu Allah Ta'ala mengatakan setiap tidak ada wa ma arsalna min rasulin, tidak ada seorang rasul pun yang kami utus, kata Allah Ta'ala, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Kecuali kata Allah Ta'ala setiap ada rasul saya wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Mesti Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Dan tidak ada nabi, satu nabi pun yang kemudian mengatakan bahwa saya adalah putra Allah, saya adalah anak Allah, gitu. Apalagi saya adalah Tuhan. Nah, itu kemudian Allah Ta'ala mempertegas seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan la ta'buduna illallah. Yang pertama, tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala. Setelah itu kalau sudah tidak syirik, makanya kemudian kuncinya itu ada di syirik. Man mata la yusyrik billah dakhalal jannah. Orang yang meninggal tidak ada syirik di dalam hatinya, insya Allah dijamin masuk surga. Itu Rasulullah SAW yang menjamin. Maka kemudian Allah Ta'ala memperjelas la ta'buduna illallah, agar tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kalau sudah hubungan kepada Allah Ta'ala beres, hubungan sesama manusia, kepada siapa yang harusnya berbuat baik dulu? Kepada orang tua. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, kalau seandainya mereka bertanya yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya bagaimana, apa yang diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Kata Allah Ta'ala, katakan apa yang Anda keluarkan min khairin, dari segala sesuatu kebaikan, uang, tenaga, semua itu yang pertama untuk siapa? Falil walidain, orang tua. Jangan sampai istri, anak semua merasakan nikmatnya luar biasa, orang tuanya dibiarkan terlantar. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wabil walidaini ihsana, diatur betul sama Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wadil qurba, baru kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, kemudian wal masakin, kemudian kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kalau seandainya berhubungan dengan mereka, wa qulu linnasi husna. Kalau bicara dengan manusia, biasakan tutur kata yang baik, omongannya yang baik. Maka Allah Ta'ala menjelaskan baru setelah itu wa aqimus shalah.
Jadi dalam tatanan ayat ini Allah Ta'ala itu bukan mengesampingkan tidak penting sembahyang, pokok iki di sini penting. Jadi semua ini termasuk perjanjian inti. Ini perjanjian inti. Allah Ta'ala bukan meniadakan sholat. Oh berarti sholat itu tidak penting karena ditaruh di sekian tempat. Bukan. Cuman Allah Ta'ala ingin mempertegas ini adalah masalah-masalah yang seringkali dilarang, seringkali dilanggar, bukan seringkali dilanggar. Justru ini potensi untuk dilanggar lebih besar. Kenapa? Ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan wa idz akhadna mitsaqakum. Ini buktinya. Kalau kenapa kok ayat-ayat yang tadi kan disebutkan oleh Allah Ta'ala di awal-awal itu ada potensi besar untuk dilanggar. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat lanjutannya wa idz akhadna mitsaqakum, dan perhatikan kata Allah Ta'ala ketika kami mengambil perjanjian kalian apa? La tasfikuna dima'akum. Tidak boleh menumpahkan darah. Karena memang hobi perang. Memang Allah Ta'ala menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi tadi memang hobi perang dari awal, mulai dari Nabi Yakub alaihissalam ketika sudah mulai punya anak ini tadi, Allah Ta'ala sudah menunjukkan ada ciri-ciri yang mengarah ke sana. Ada ciri-ciri yang mengarah ke sana. Punya saudara Nabi Yusuf, kemudian punya ide untuk dibuang. Itu sudah pemikiran-pemikiran yang agak kriminal sebetulnya. Itu sebetulnya sudah model-model pemikiran yang agak kriminal. Buat dulu, no? Maka Allah Ta'ala menjelaskan potensi ke sana itu sudah lebih besar daripada Allah Ta'ala menyuruh sholat. Makanya kemudian terkadang Allah Ta'ala itu mendahulukan kemanusiaan di atas keberagamaan. Terkadang Allah Ta'ala mendahulukan keberagamaan di atas kemanusiaan. Ini tergantung posisinya. Ammar bin Yasir ketika datang kepada Rasulullah SAW, ini contoh yang Allah Ta'ala mendahulukan kemanusiaan dulu. Ketika Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke agama mereka, kembali ke agama mereka, ya dituruti. Anda harus ikut, karena bapaknya Yasir itu sudah dibunuh dan ibunya Sumayyah juga sudah dibunuh. Tinggal Ammar ini tadi akan dibunuh, dipaksa, akhirnya dia ikut kemudian syirik lagi. Tapi setelah itu dia datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan itu karena terpaksa. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, kaifa tajidu qalbak, bagaimana Anda menemui hati Anda? Kata Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, mutmainnun alal iman. Ya Rasulullah, hati saya masih berada dalam iman. Oh aman. Kalau begitu tidak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Ini terkadang Allah Ta'ala mendahulukan kemanusiaan di atas keberagamaan. Ada kalanya orang sudah terpaksa terpojokkan itu mengesampingkan keberagamaan dulu. Ada kalanya yang justru lebih hebat lagi, yang kemudian diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaqtur, kemudian sampai seterusnya. Itu kasusnya pada suatu hari ada raja yang memang sangat bengis, kemudian ada anak yang alim luar biasa. Ini yang kemudian diceritakan di dalam awal-awal di dalam surat Al-Baqarah. Ada orang yang alim. Orang yang alim ini tadi rajanya ini tadi punya seorang tukang sihir karena sudah mulai tua, coba carikan saya pengganti. Dicarikan, ketemu ada anak muda pintar, dan memang kayak gitu itu bakat. Makanya kemudian ada orang-orang yang memang ada bakat menjadi dukun, cepat belajar. Ada yang lama uswe, jadi kemudian model seperti itu ada bakat. Maka dilihat, oh ini anak ada potensi, ditariklah anak ini tadi disuruh belajar. Kemudian suatu hari dia lewat, kelihatan ada majelis kayak ngajian. Orang alim yang ngajar, didengarkan sama dia sampai lama-lama dia tertarik. Cuman masalahnya dia lapor kepada raja, kalau saya kepada orang alim ini tadi, kalau saya ikut pengajian, saya telat berangkat belajar sama tukang sihir, dan kalau saya telat nanti saya disiksa. Dan dia minta waktu tambahan sampai di rumah, saya juga terlambat. Kalau sudah tukang sihir ini minta waktu tambahan sampai di rumah, saya disiksa sama ibu karena dianggap telat. Karena dianggap harusnya waktunya nyampe itu sudah sekian, itu sudah harus waktunya pulang. Akhirnya kemudian diajarkan oleh orang alim ini tadi, coba Anda kalau ini kemanusiaan di atas keberagamaan dulu. Lagi kata orang alim
ini tadi, kalau begitu Anda bicara kepada tukang sihir, saya masih disuruh sama ibu. Nanti begitu pulang kasih tahu saya masih belajar sama tukang sihir. Yang pertama bujuk, yang kedua tidak bujuk. Cuma daripada disiksa. Jadi ada, makanya di dalam fikih, di dalam kaidah fikih itu ada ad-daruratu tubihul mahdhur. Ada kemudian kaidah-kaidah model seperti itu banyak. Ad-daruratu yuzal, la darara wa la dirar, itu hadis. Jadi macam-macam. Ada kalanya boleh, ada kalanya boleh. Dalam kondisi tertentu. Ya. Maka kemudian sudah ini berjalan beberapa lama. Akhirnya kemudian setelah berjalan beberapa lama, pada suatu hari dia berangkat, ada hewan buas. Dia lewat hutan, karena memang tempatnya dia jalan itu kelihatan ada hewan buas. Karena sekarang waktunya ngetes, kata anak ini tadi, sekarang waktunya ngetes. Kalau yang betul orang alim ini tadi, harusnya saya lemparkan batu ini mati. Tapi kalau yang betul tukang sihir, nanti batu kedua yang saya lemparkan baru mati. Si batu pertama tidak mati berarti. Akhirnya kemudian begitu dilemparkan sekali mati. Lalu itu ajal itu bukan karena sebab musabab. Terkadang Allah Ta'ala membuat ini butuh ini. Terkadang Allah Ta'ala mengatakan ini tidak butuh ini. Orang lahir. Makanya kemudian ketika Siti Maryam itu didempet oleh sahabatnya, ditanya, ya Maryam, kaifatan butus syajaru bidunil ma? Bagaimana caranya ada pohon yang tumbuh tanpa air? Yo opo caranya? Orang perempuan itu harusnya punya anak itu dari seorang suami dan bojone. Tak pernah melakukan segala sesuatu yang kemudian zina, tak tambah zina. Orang keluar rumah saja jarang-jarang itu Siti Maryam. Bagaimana caranya ada orang yang punya anak tanpa suami? Maka ditanya oleh Siti Maryam, orang cerdas itu membalik pertanyaan, ditakuni balik. Maka kemudian siapa yang menciptakan air? Ya Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan membutuhkan air. Allah Ta'ala bisa menjadikan tumbuhan tanpa air. Jadi gampang. Ngono itu gak kemudian harus mudah. Kadang-kadang Allah Ta'ala mengatakan itu tumbuhan harus ada di tanah. Kadang-kadang nang watu di batu-batu, ya Allah semenan kadang-kadang nek wis omah nganggo suwe ndang tanah tumbuh. Subhanallah. Lha iku di tanah. Justru tambah semen tumbuh itu sudah disomet, opo wae wis berusaha dipateni pohon iku mau, tumbuh tetap. Subhanallah. Nah itu Allah Ta'ala menunjukkan di sanalah terkadang kekuasaan Allah Ta'ala itu ada. Dilempar batu mati kemudian hewan buas itu tadi. Lapor kepada orang alim, kata orang alim ini tadi, nanti Anda diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang luar biasa yang saya tidak diberi. Cuma Anda dikasih oleh Allah Ta'ala ujian yang berada di atas saya. Mesti, jadinya orang diberikan lebih, mesti cobaannya juga lebih. Akhirnya kemudian singkat cerita jalan, dia selang beberapa lama, kemudian dia bisa punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Suatu hari ada pelawaknya raja ini sakit, sudah sakit mata parah. Kok saya ini model glukoma itu sulit untuk disembuhkan. Akhirnya kemudian bisa menyembuhkan, namanya orang sakit, tekonan dia pokoknya waras dikasih obat, ini langsung dipakai. Jarang-jarang kalau obat dikasih itu kemudian ditanya dulu, dok ini obat apa, kemudian fungsinya apa, mengandung zat apa saja, kenapa pakai takon kayak ngono, belajar nang UNER. Jadi dokter kan nanti takon kayak ngono rinci deh, belajar nang UNER aja senang gini. Terus pokoknya utalan aja, subhanallah. Begitu kemudian orang ini disuruh berangkat kepada anak muda, diusap sekali puas, tetes suwi. Akhirnya kemudian dia balik kepada raja, dilihat sama raja, lu bisa waras, lu bisa. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan saya. Loh, kamu punya Tuhan selain saya? Biasa zaman dhisik. Kalau seandainya sudah punya kekuasaan, tentu zaman dhisik toh. Sampai sekarang insya Allah kalau masih ada raja-raja yang luar biasa itu, kalau sudah menjadi raja sudah seakan-akan menjadi Tuhan. Apa katanya itu sudah semua harus jadi. Jadi seakan-akan sudah menjadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan, betul ngaku jadi Tuhan. Jadi ceritanya Fir'aun itu Allah Ta'ala menceritakan modelnya seperti Fir'aun. Iki Fir'aun itu dicintok ake. Si model Fir'aun ini ake.
Itu bahayanya ada di sana. Dan memang orang yang berdakwah kepada Sultanul Azim model seperti ini itu harus sabar luar biasa. Dan memang pahalanya, ganjarannya luar biasa. Kenapa? Tidak gampang. Kon salah postingan titik langsung penjara. Salah ngomong titik di penjara. Suara. Itu memang resikonya itu ada di situ. Cuman memang pahalanya luar biasa. Berdakwah di yang seperti itu pahalanya luar biasa. Maka kemudian ditanya punya sesuatu Tuhan selain saya punya, Tuhannya anak muda. Akhirnya dipaksa-paksa anak ini pelawak ini tadi sampai ngaku saya dapat dari anak muda ini tadi. Anak mudanya didatangkan disiksa luar biasa. Sampai dipaksa ngaku saya, Anda belajar dari mana? Belajar dari orang tua. Langsung namanya jenenge wong tua tak mungkin mau disuruh merubah kita tak mungkin. Langsung dibunuh di tempat. Anak muda ini tadi dipaksa untuk dibunuh. Tidak bisa. Dibawa ke gunung. Kalau sudah sampai di gunung, nanti tanyakan kepada anak muda ini tadi, siapa Tuhan? Kalau dia ngaku raja ini jadi Tuhan, saya menjadi Tuhan, maka turunkan dia dengan baik-baik. Tapi kalau masih tetap Tuhannya seperti biasa, jangan lemparkan langsung dari gunung itu tadi. Gunung sampai di atas ditanyai, Anda Tuhannya siapa? Subhanallah. Tuhan saya tetap Allah Ta'ala, tidak berubah. Maka kemudian anak muda ini tadi berdoa, Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, selesaikan masalah saya, caranya terserah Engkau. Makanya Ibnu Athaillah di dalam pelajaran Al-Hikam mengajarkan pelajaran luar biasa. Kalau seandainya Anda disuruh untuk mintalah, pilihlah agar tidak memilih. Jaluk ndak apa-apa, tapi ojo ati milih. Ya Allah, mudah-mudahan dadi wong paling sugih sampai makfur. Bayangkan karena doa Anda, Allah Ta'ala harus melarangkan wong sampai makfur ini mau demi kon sugih dhewe, demi kon sugih dhewe. Itu doa kira-kira kriminal apa ndak? Iku doa kriminal, dosa wae ngono iku. Doa wong melarat akeh-akeh mudah-mudahan aku dadi wong paling sugih dhewe. Kan berarti sing lain kudu melarat dadi sing sugih. Allah, ya Allah mudah-mudahan tukuku paling laris sak gubah. Ya Allah, iki gubah dikon sepi kabeh, pokoknya diitok sing rame. Dosa wae ngono iku. Iku dolem wae ngono iku. Makanya kemudian untuk masalah doa, kreatif dalam berdoa itu bahaya. Orang kreatif dalam berdoa itu bahaya. Kenapa? Rusak. Umpama yang diminta apa yang Anda beri, Anda minta saja, yang diberikan oleh Allah Ta'ala Anda yang minta saja, tambah cilaka. Ya Allah, saya minta hari ini mudah-mudahan diskon kafiran. Iya, dikai rezeki kafiran nabi Allah Ta'ala, tidak masalah. Cuma kita kecil moto ditahan. Nafas yang biasanya dikasih gratisan Allah Ta'ala ditahan, ngesek langsung. Berangkat nang dokter, kan lah jalur diskon kafiran, dikai oksigennya dikawon bayar. Rezekimu akeh, sekali mlebu duit langsung 1 M. Tapi oksigennya kan dikawon bayar, ya Allah Ta'ala. Oksigennya dikawon bayar. Sing biasa gratis iki ndak nang dinding nggo tabung oksigen. Oh, kan. Ayo enak ndi? Ambil melaku sehat alhamdulillah wis wae. Makanya pilihlah minta agar tidak memilih. Bahkan Allah Ta'ala sing milih. Anak muda ini tadi diajarkan model seperti itu. Kalau berdoa, Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, selesaikan urusan saya, caranya terserah Engkau. Nek arek mau dikongkon mikir anak yang sudah ada di atas gunung, ya Allah selesaikan saya dengan cara nanti saya ada burung yang terbang, terus nanti was bahaya ado coro. Anda caranya Allah Ta'ala itu mesti seru. Dan rata-rata gawe wong ndrodok. Karena rata-rata gawe wong ndrodok. Digoyang sama Allah Ta'ala itu gunung longsor langsung bles. Lho iku cara wong wajar mati kabeh. Kalau sudah gunungnya longsor terus mati kabeh, subhanallah. Anak ini masih hidup sampai di bawah urip melaku sih. Yang lain orang mati, dia hidup sendirian. Subhanallah, balik ke depan raja ini tadi. Lu mana ajudannya? Diselesaikan Allah Ta'ala. Top kan ngene ngono. Wani kaya ngono. Ya Allah, selesaikan terserah. Iku kadang-kadang abote iku nang kono. Justru beratnya berdoa itu di saat keyakinan diuji. Isuk ta Allah Ta'ala. Kira-kira dirungokno ta Allah Ta'ala. Iku saetan koyo ngono iku mah. Kadang-kadang kita mau berdoa, kira-kira isuk ta. Lah kan ada Allah Ta'ala ada isuk. Itu yang kemudian peluang syirik itu ada di situ. Peluang orang syirik itu lebih besar daripada orang yang kemudian menuhankan enggak. Justru kata Rasulullah SAW, saya takut kepada orang yang syirik. Syirik itu karena seperti kata Rasulullah SAW, orang syirik itu sama seperti lembutnya syirik itu sama seperti telapak semut hitam di atas batu hitam di gelap malam. Sob sing ketok.
itu tunggu ya Allah, mudah-mudahan dia motor anyar. Kertas iso Pak. Ngono iki lho. Iku kira-kirane setan iku nang ngono. Justru tukarannya sama setan itu peluangnya besar ada di sana. Bisa. Allah Ta'ala itu segala macam bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu bisa. Itu yang kemudian orang diujinya di situ sama Allah Ta'ala. Sudah. Kemudian Allah Ta'ala kemudian dia balik, dibawa lagi sama ajudan ini tadi. Bawa lagi anak muda ini tadi. Taruh di tengah laut. Dibawa sampai di tengah laut. Sampai di tengah laut kata rajanya, kalau aturannya sama seperti tadi, kalau seandainya dia berubah Tuhannya menjadi saya, maka dia kembalikan dalam keadaan sehat. Kalau seandainya dia tetap dalam Tuhannya, dalam keyakinannya, lemparkan di laut. Sampai di tengah laut, kemudian ditanya sama ajudan, bagaimana? Tetap Tuhan saya Allah Ta'ala. Dia hanya berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah selesaikan, terserah engkau. Caranya terserah Allah Ta'ala. Digoyang kapal, ombak muncul bersedek, kapal pecah. Allah, coba kini sing ngatur, ya Allah ini gonta-ganting no, tapi kapalnya aja dipecah no. Tadi aku iso balik wutu ngono, kini sing ngatur. Iku kini sing ngatur, gak seru. Umpama kini sing ngatur gak seru. Kenapa? Cari nyamannya kita. Tapi kalau Allah Ta'ala yang ngatur seru. Dikai kadang-kadang usah keluarga iki eker-ekeran kabeh. Iku Allah Ta'ala akan ngetokno rezekimu. Sakjane kon iku dikon mantu ape ditokno rezekine ambek Allah Ta'ala, dikon kontrak, dikon tuku omah. Enggak, cari zona aman. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang ini semua keluar, jadi saya ada di rumah ini sendirian. Omah warisan tidak diwaris-waris toh. Tadi eker-ekeran terus sampai dulu-dulu subhanallah. Dikai betul teko kabeh sak keluarga eker-ekeran terus kepingin nginep nang ngono kabeh. Iku carane Allah Ta'ala kadang-kadang mek ngono. Nek carane kene jadikan orang-orang punya rumah sendiri. Saso ndak seru cara kuwi. Cara kuwi ndak seru. Justru cara Allah Ta'ala kadang-kadang didrodok dhisik, tapi ketika selamat alhamdulillah. Lho umpama digoyang-goyang sama Allah Ta'ala, kapalnya masih utuh, balik dalam keadaan selamat. Kira-kira seru apa ndak? Kurang seru, cuma cekal-cekalan ini deto, tak seru. Tapi sampai kapalnya pecah, ya Allah mati nek kok ingin, itu baru gedung nang ngono dungoy. Ya Allah mati betulan subhanallah, gak mati. Ada satu pecahan dari kapal itu tadi, terus diantarkan sama Allah Ta'ala sama ombak ini sampai di pinggiran. Begitu sampai di pinggir, kemudian dia nemui rajanya lagi. Seru drodok, ya Allah Ta'ala sing ngatur drodok. Tapi ono ceritane raksi. Begitu diceritakan ambil wong raksi. Umpama kene sing ngatur ndak seru. Subhanallah, sampai di depan raja ditanya oleh raja kemana ajudannya, diselesaikan sama Allah Ta'ala. Beres. Tak lelahnya. Akhirnya kemudian kata pemuda ini tadi, raja, Anda tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan cara yang saya tunjukkan. Wah, caranya seperti apa? Akhirnya kemudian diajari oleh anak muda ini tadi, coba kumpulkan semua orang di satu lapang pada satu hari libur. Ini sama seperti Nabi Musa. Kumpulkan orang-orang di satu tanah lapang di hari libur. Semua orang harus ada di sana. Taruh saya di tiang gantungan. Kemudian panah dari anak panah yang ada di tempat saya. Anak panahnya itu dari punyanya dia sendiri, dari punya anak muda ini tadi. Itu tak yang saya pakai. Begitu kemudian kalau saya sudah ada di atas, pagi mulailah. Ketika itu anak-anaknya ini tadi mengatakan apa? Raja, Anda mengatakan amantu bima amantu. Ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya anak ini. Bismillah Rabbil Gulam. Bismillah dengan nama Allah Ta'ala Tuhannya anak ini. Begitu dilemparkan, cuman kena pelipisnya. Mati. Ini wae mati. Kesandung blek mati. Ono kadang-kadang nang ambekan mati. Jatuh. Wis ono ae. Alasan ngene soal ae kata-kata. Mau nek mati wis kemudian ditanya, "Oh, loro apa?" Batuk. Iya bener, memang akeh ngono. Tapi nek men mati apa? Kesandung. Sehingga aku balik-balik ke sandung delosor sampai delosor sepeda motoran guling-guling apa gak mati-mati wis wayahe mati ya apa maneh kadang-kadang nek ketutur diri tek wayahe mati subhanallah ya situ kena pelipisnya berdarah sedikit langsung meninggal. Begitu mendengar itu orang-orang langsung rombongan beriman semua. Nah ini di sini contohnya Allah Ta'ala mengagungkan mendahulukan keberagamaan di atas kemanusiaan.
dikumpulkan orang-orang ini yang sudah pindah agama. Begitu sudah dengar itu berarti rajanya sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Semua orang yang ada di sana beriman sama Allah Ta'ala. Wis, akhirnya kemudian setelah itu dikumpulkan raja mangkel merasa ditipu sama anak muda ini tadi. Dikumpulkan semua orang yang beriman sama anak muda ini, dikumpulkan semua karena ceritanya sudah kadang viral. Anak ini tidak bisa dibunuh, ternyata cuman kena anak panas sedikit saja, itu sudah berdarah sedikit langsung meninggal. Berarti anak itu punya ilmu kebal dan memang Tuhannya betul. Dikumpulkan orang-orang yang sudah kadang beriman, dibuatlah wajan, besar wajannya. Kemudian orang-orang yang sudah beriman ini tadi dikumpulkan di pinggir, dipanaskan minyak yang ada di sana, jadi bikin kobaran api. Nah, itu kemudian Allah Ta'ala menceritakan dilaknat oleh Allah Ta'ala orang-orang yang membuat kutilah ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Cilaka orang-orang yang membuat wali besar memang tepatnya. Kemudian apinya dinyalakan, begitu apinya nyala itu kemudian orang-orang yang memang beriman kepada Tuhannya anak isu lompat semua berondong, rombongan orang-orang yang lompat kabeh, mencolok kabeh nang api kabeh. Betul. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala itu mendahulukan keberagamaan di atas kemanusiaan. Ada kalanya Allah Ta'ala itu mendahulukan kemanusiaan di atas keberagamaan. Jadi jangan kemudian orang memvonis wasi berangkat nang masjid itu salah. Kenapa? Harusnya kita itu lari daripada penyakit taun. Seperti lari dari kadang-kadang barokah wong gak ketularan gara-gara sing sembahyang si anak. Gitu. Alhamdulillah kon syukuron, ndak gelem sembahyang ndak apa-apa, jadi tutup. Ngono wae. Masjid ditutup. Aduh. Jadi kemudian Allah Ta'ala itu kadang-kadang mengajarkan model seperti ini. Ada kalanya memang harus untuk dihindari, ada kalanya memang harus. Jadi sing berangkat nang masjid betul, sing gak berangkat betul. Padha nyala. Ngono ae kan gampang. Enteng. Saya kalau ngajarkan itu sing enteng-enteng. Karena karena saya mempelajari dua-duanya. Jadi aku belajar karo-karo, dalilnya dua-dua saya pegang, dua-dua saya punya dasarnya. Gitu. Jadi tinggal pilih salah satu, gampang, enak. Urip ku nek ana ilmune enak, segala macam kalau sudah ada ilmunya enak. Maka kemudian ini Allah Ta'ala mendahulukan keberagamaan di atas ketuhanan. Sampai kata Rasulullah SAW ketika, dan itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Rasulullah SAW menceritakan ada ibu yang tua, ada ibu yang sedang hamil, ibu muda yang sedang hamil, sudah hamil tua, itu kemudian sampai melahirkan anaknya. Begitu dia menggendong anaknya, itu masih merah, bayi masih merah, isi anak itu baru lahir. Ragu-ragu. Perang pertama lihat orang-orang lompat ke api itu semua semangat sampai berangkat ke depan api nangis. Kenapa? Bagaimana nasib anak ini tadi? Kok cek ngenes ya anak ini mau ya Allah, anak baru lahir tak ngerti apa-apa tiba-tiba ikut disiksa. Subhanallah, ketika ibunya nangis, anak yang ada dalam gendongan ini tadi mengingatkan, ya ummah, wahai ibu, sabarlah. Yang sabar. Kenapa? Anda berada di jalan yang betul. Teruskan. Layu ibu mau berangkat. Subhanallah. Ayo. Jadi kemudian ada dasarnya masing-masing. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ketika ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan wa id akhadna mitsaqakum. Ketika Allah Ta'ala mengambil sumpah setia dari Bani Israel, apa? Karena potensi yang di atas tadi banyak didustakan, maka Allah Ta'ala mempertegas lagi di bawah. Yang pertama kata Allah Ta'ala ayat lanjutannya, la tasfikuna dima'akum. Jangan sampai menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar. Kalau sudah sampai berperang, makanya kemudian sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau seandainya ada dua orang muslim bertemu tukaran saling pegang pedang, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Protes sahabat ya Rasulullah, orang yang membunuh masuk akal. Bagaimana sama balul maktul? Bagaimana orang yang dibunuh? Kata Rasulullah SAW, innahu harisun, sesungguhnya dia juga kepingin. Mentalnya sama-sama mental pembunuh. Ya, jadi kemudian poinnya itu ada di situ. Itu makanya masuk di kitab Riyadhus Shalihin bab niat. Kenapa? Dua-duanya punya mental pembunuh. Cuma ketepaan dia kesuduk di siat kalah. Jadi sama.
sama eker-ekeran rebutan pacar, kemudian sing iki nangis karena pacarnya direbut. Padha wae sakjane. Dia juga punya mental perebut. Cuma nasibnya kalah ganteng, kalah sugih. Ngono wae. Biasa kan ngono nek arep pacaran itu kalah ganteng, kalah sugih dibilang pacare salah. Nasibnya wis ngono wae. Karena nasibnya dia kalah, ya sudah. Sama tapi mentalnya sama-sama perebut, mentalnya sama-sama pembunuh. Itu poinnya di sana. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ketika pada masa Bani Israel kata Allah Ta'ala la tasfikuna dima'akum, tidak boleh saling membunuh dengan cara yang tidak adil. Kemudian yang selanjutnya wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan mengusir orang dari tempat tinggalnya. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Nah, ini nanti ada poin lanjutannya. Tidak boleh mengeluarkan seseorang dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan summa aqrartum, kemudian mereka semua mengakui, setuju, wa antum tasyhadun, dan semua mereka menyaksikan. Dan itu tertulis dibuat oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat lanjutannya Allah Ta'ala menegaskan summa antum haula. Ini makanya kemudian potensi untuk dilanggar. Jadi diceritakan juga sama Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Iki padha koyo arek cilik. Sama seperti anak kecil. Repot, dikasih tahu nanti dilanggar lagi. Dikasih tahu, makanya kemudian mental pengkhianat seperti itu sulit untuk dipercaya. Makanya kemudian hati-hati. Rasulullah SAW itu sering kali mengingatkan orang hati-hati terhadap janji. Karena termasuk ciri-ciri orang munafik, orang yang tidak bisa menepati janjinya. Biasakan ngomong insya Allah. Rasulullah sampai ditegur gara-gara tidak ngomong insya Allah. Ada orang tanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya besok saya kasih tahu. Besok nunggu aku, besok saya kasih tahu. Lupa ngomong insya Allah. Besoknya Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu sampai dalam riwayat ada yang menjelaskan 5 hari, ada yang menjelaskan 1 minggu. Setelah itu baru Allah Ta'ala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan Anda mengatakan ya besok saya lakukan, kecuali Anda mengatakan insya Allah. Insya Allah itu bukan sesuatu yang aneh, kecuali memang kau biasa bodoh. Biasa bujuk, kok ngomong insya Allah mau bujuk, karena memang bujukan. Berarti yang salah itu sebetulnya bukan insya Allah, yang memang kau ini dengan bujuk. Berarti dia ngomong insya Allah itu tidak percaya. Kau tak undang loh, tak kok, iya insya Allah, insya Allah tidak percaya. Memang kau ini bujukan masalah. Tapi nek ngomong biasa ngomong kena, insya Allah teko temenan. Nanti kalau misal tidak bisa datang, ya nanti dilihat nanti. Seumpama saya tidak ada jadwal, insya Allah saya datang. Tapi kalau saya kebenturan ada urusan, ya saya tidak bisa ngomong wae. Jadi aman. Jadi insya Allah udah dikira bojo. Kenapa? Sudah ngasih tahu sudah di awal. Kalau seandainya ada acara, berarti aku gak iso. Kalau seandainya tidak ada acara, berarti iso ngono. Jadi insya Allahnya Anda itu terjaga. Insya Allah teko, insya Allah dicekal omongannya. Tapi kalau orang biasa ngomong, insya Allah teko, tak teko mari ngono. Mari mana ngomong kowe ngono maneh. Ono acara maneh insya Allah teko. Tak teko temenan. Sesuai wong enggak percaya. Lama-lama orang enggak percaya. Akhirnya orang mengatakan insya Allah itu jadi enggak seru. Terus insya Allah enggak bisa dipercaya. Duduk insya Allah sing salah. Wong sing salah. Kadang-kadang insya Allah itu digawe ojo insya Allah. Iya ngono lho. Lah iso. Iya nek urip. Nek urip ya. Sudah kadung janji. Maka Allah Ta'ala mengatakan demikian. Allah Ta'ala itu menjaga omongan. Itu sampai seperti itu. Maka Allah Ta'ala mengingatkan summa antum haula. Demikian kata Allah Ta'ala. Kemudian kalian sampai ditegaskan oleh Allah Ta'ala haula, kalian itu kata Allah Ta'ala taqtuluna anfusakum, saling membunuh satu dengan yang lainnya, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian satu dan lainnya saling mengusir dari tempatnya. Karena memang adabnya mereka musir. Terus mari gede Israel itu mari gede usir-usiran. Dan memang adabnya modelnya seperti itu. Ekspansi, nanti ekspansi lagi. Begitu mari ekspansi iki musuhan iki musuh. Ngono iku. Jadi orang itu ketika ini Allah Ta'ala menunjukkan ini mentalnya itu seperti itu tadi. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengatakan tazharuna alaihim bil ismi wal madwan. Makanya kemudian
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis mengatakan Allah Taala itu tidak suka orang yang mujahid, orang yang kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Setiap umatku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Terang-terangan itu artinya dalam berbuat dosa. Dan alhamdulillahnya kebiasaan orang tua untuk berkata untuk berkata yang enggak jujur, tapi dalam hal kebaikan, dalam hal kebaikan. Bapak disik pacaran, enggak. Umpama ngomong bapak disik pacaran, iya, bapak biar diceritakan gitu. Bapak biar pacaran segala macam. Akhirnya ketika anaknya pacaran, bapak biar pacaran. Kenapa? Bapakku biar dia rusak sama aku. Ngono. Tapi ketika orang menyembunyikan keburukannya ini tadi, barokahnya orang menyembunyikan keburukannya ini tadi, tidak ketoro. Jadi anaknya mau berbuat itu mikir-mikir, saya ini dari keluarga baik-baik, bapak saya itu orang yang baik, walaupun dosane iki akeh, tapi aja disebutno, dhisik aku tau ngene, kon sebutno kabeh. Di hadapan anak, nanti anaknya niru tambah rusak. Kok anak itu cerita ambil anak maneh itu dadi rusak kabeh. Makanya kemudian adat untuk tidak jujur dalam berbuat keburukan itu bagus. Karena bahaya. Kalau Anda jujur setelah berbuat buruk, itu tambah rusak. Kok nanti anaknya nganggep biasa. Ustaz iki dhisik tahu untuk gawe dosa sakake-akene. Ya iya. Coba duduk gawe cerita-ceritanya. Dosa kabeh wong duwe. Cuma kalau seandainya dhisik gawe dosa kok ngene, gawe dosa kok ngene, gawe dosa, ustaz ya gawe dosa. Tiru saja. Kok ustaz gawe dosa. Gurunya saja pun berbuat dosa, apalagi muridnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini prinsip tambah lu edan maneh. Bapak kemudian orang tuanya kemudian mungkin hilaf, mungkin apa berbuat maksiat. Nanti anaknya meneruskan maksiat ini tadi. Kenapa? Orang tuanya jujur. Bisa aku kok ngono, tapi tidak apa-apa. Aku rusaknya itu di situ. Barokahnya orang tidak berbuat jujur untuk keburukan itu tertutup. Dan itu ada kemungkinan untuk dimaafkan. Tapi kalau ini sudah dibuka, ini menjadi adat. Makanya pacaran kan bisa kayak ngono iku mulainya. Dari situ mulainya. Gara-gara orang kemudian terang-terangan. Begitu orang menganggap tabu, orang asing dengan pacaran, insya Allah aman. Insya Allah dah ono mau gandengan di ampel atau segala macam. Tapi kalau sudah ada satu saja orang yang berbuat seperti itu, kok sing lain delok tuntune kok ngono. Sing lain niru. Tuntune kok ngono maneh, niru maneh. Dadi sakene-akene sing niru. Gara-gara iki mau kacau. Gara-gara apa? Orang berbuat dosa dengan terang-terangan dan memang diniatkan, itu rusak. Nah, maka kemudian kata Rasulullah SAW, insya Allah semua umatku dimaafkan kecuali orang sing mau yang berbuat dosa terang-terangan dan memang diniatkan gaya ngajari. Itu rusakin nang kono. Mudah-mudahan anak saya menjadi lebih baik, jangan sampai pacaran. Yo bener, tapi aja diceritakno. Dulu saya itu abah mbek ibu bisa biar 6 tahun dan menceritakan kayak ngono. Akhirnya anak ini mau mulai serius pacaran. Kenapa? Orang tuanya menceritakan abah sama ibu itu dulu pacarannya 6 tahun. Dianggap ambil arek sing durung jangkep ini uteknya mulai kelas 1 sampai kelas 6 pas mulai kelas 1 pacaran deh. Kan ngapa cerita kayak ngono? Ketepaan tambah ngawur akhirnya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, tadzaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Mereka satu dengan yang lain saling menampakkan dosa itu, permusuhan itu saling ditampakkan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Nah, ini kemudian mental model arek cilik. Jadi semua kesalahan itu ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Model-model. Bukan untuk memvonis, ini berarti orang yang tidak baik. Cuma sebagai pelajaran. Ini masuk dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mengulangi kasus model kayak ngono iku mau. Dhisik ono aja dibaleni mana. Dulu ada model seperti ini. Sekarang jangan diulangi lagi. Kata Allah Ta'ala, wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhraju. Kalau seandainya mereka datang dalam keadaan ditawan, ditebus sama mereka. Padha koyo arek cilik, ndak ketemu ambek dulure suwe kan. Begitu teko dijak tukaran. Ayo ngono niku kira-kira. Kira-kira itu model seperti itu. Jadi ketemu itu cuma ganti tukaran toh. Kalau seandainya mereka datang dalam kondisi ditawan oleh bangsa lain, ditebus. Ini dari suku saya, ditebus sampai di. Tapi begitu sudah bebas dijak tukaran maneh. Kadang-kadang selalu usir-usiran paten-patenan. Lah kaya apa ditebus iki mau?
Nah, maka Allah Ta'ala ini akal dibetulkan sama Allah Ta'ala. Makanya kemudian agama itu dibawa mikir di Allah Ta'ala. Jadi bukan awur-awuran enggak. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa huwa muharramun alaikum ikhrajum, padahal itu haram bagi kalian untuk mengeluarkan. Lu dhisik mari diusir. Begitu diusir dia jadi budak di sana, ditawar, kemudian terdengar kabar, oh saudara saya ditawar, ditebus sampai dia. Lah kan mesti dari awal diajari sama Allah Ta'ala jadi ditokno, jadi diusir. Lah kok diusir dengan cara yang kejam. Kemudian Allah Ta'ala, terakhir Allah Ta'ala mengajarkan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna. Apakah kalian beriman, apakah kalian ingkar kepada satu ayat kemudian percaya kepada ayat yang lain? Tidak iso. Ini Al-Quran satu kesatuan. Kitab dari dulu mulai dari kitab Taurat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh ini cocok. Kalau seandainya cocok dengan hawa nafsu mereka, sami'na wa ata'na. Tak cocok ambil dia, sami'na wa asayna. Kita rumah ta'ai tapi gak meloi. Lah repot kayak ngono. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat seperti itu kecuali dihina oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Tak konsisten. Lakar perang, lakar ndak. Dan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala tidak boleh. Wis ngono ae. Ini ndak didol. Mari didol Quran ditebus sampai dia. Lu ada untuk berbuat baik itu ada. Cuma kan yang diprotes sama Allah Ta'ala, dari awal ada apa Anda mengeluarkan? Dari awal ada apa Anda membunuh? Itu yang disesalkan sama Allah Ta'ala. Kan sudah diajari tidak boleh musik, tidak boleh kemudian membunuh. Itu sudah diajari sama Allah Ta'ala. Lalu kok sih dilakoni? Mari diusir terus jadi tawanan. Kemudian maka Allah Ta'ala mengajarkan bagi orang yang tidak konsisten seperti itu mesti dapat kehinaan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Lebih hebatnya nanti di hari kiamat mereka pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada azab yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah lalai terhadap apa-apa yang Anda lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.